Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Tahur, bin Saruj, bin Rau, bin Falij, bin Abir, bin Saleh, bin Afrohsyad, bin Sam, bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram, yang termasuk wilayah kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bengis dan mempunyai kekuasaan absolut, yaitu Namrud. Dia seorang raja yang tidak mau lengser dan ingin berkuasa terus-menerus, bahkan hidupnya ingin hidup terus-menerus. Karena itu dia tak segan-segan untuk membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan dia juga memproklamirkan diri sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, sehingga segala perintahnya tak ada yang berani membangkang. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pernah bermimpi melihat seorang anak laki-laki melompat masuk ke dalam kamarnya, lalu merampas mahkota dan menghancurkannya. Keesokan harinya dia memanggil tukang ramal dan tukang tenun untuk menafsirkan arti mimpinya itu. Menurut tukang ramal, anak laki-laki dalam mimpi sang raja itu kelak akan meruntuhkan kekuasaan sang raja. Tentu saja Raja Namrud murka. Dia memerintahkan kepada para prajurit untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Ketika Ibrahim lahir, kedua orang tuanya bersembunyi di dalam gua. Sejak bayi hingga menginjak remaja, dia dibesarkan di dalam gua. Dia tidak pernah melihat dunia luar. Rasa ingin tahu merasuki jiwa Ibrahim. Selama ini dia hanya melihat bongkahan batu dan tanah di dalam gua. Ketika ibunya sedang pergi ke kota mencari makanan, dia pun mencoba keluar gua. Begitu menapakkan kakinya di luar gua, Ibrahim tercengang. Dia benar-benar takjub melihat alam yang sangat luas. Gunung-gunung menjulang tinggi, langit biru terbentang luas, ombak laut berkejar-kejaran. Di siang hari dia melihat cerahnya mentari. Di waktu malam dia melihat sinar bulan yang menerangi malam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mendapat petunjuk dari Allah. Dia merasa heran melihat orang-orang yang menyembah patung. Padahal patung-patung itu tak bisa bicara, tak bisa melihat, tak bisa mendengar, dan tak bisa memberikan pertolongan. Mengapa mereka menyembah benda mati? Jika dia bertemu dengan onta, kambing, dan domba-domba, selalu bergolak pertanyaan dalam hatinya. Siapakah yang menciptakan semua ini? Ibrahim ingin mencari siapakah yang berkuasa atas semua ini. Siapakah seharusnya yang pantas dijadikan Tuhan dan wajib disembahnya. Ketika malam tiba, dia melihat bulan dan bintang. Namun bulan itu akhirnya tenggelam, tak nampak lagi. Pada siang hari dia melihat matahari. Namun di senja hari matahari itu juga tenggelam dan tak nampak lagi. Ibrahim pun berkata dalam hatinya, Aku tidak suka bertuhan yang tenggelam itu. Akhirnya Ibrahim pun dapat menarik kesimpulan. Alam semesta beserta isinya ini pasti ada yang menciptakan. Berkatalah Ibrahim di dalam hatinya, Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi ini.
Setelah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi-bayi sudah sirna, Ibrahim diizinkan kedua orang tuanya keluar dari gua, hidup di tengah masyarakat. Kesedihan menggerogoti hatinya. Ternyata masyarakat di sekitarnya sudah bobrok mental dan akhlaknya. Akal pikiran mereka benar-benar sudah tumpul, sehingga patung dan batu-batu bergambar mereka jadikan Tuhan yang disembah-sembah. Ayah Ibrahim sendiri adalah tukang pembuat patung yang dijual ke masyarakat banyak. Dan ayahnya juga menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Ibrahim kemudian mengadu kepada Tuhannya. Ya Tuhan, aku sedang menderita batin. Aku melihat kemungkaran dan kesesatan. Untuk apakah gerangan akal pikiran yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka? Apakah akal pikiran itu hanya digunakan untuk mencari kekayaan dan berbuat kerusakan belaka? Tuhanku, tunjukkanlah aku kalau Tuhan tidak menunjukkan aku. Sungguh, aku akan menjadi orang yang tersesat dan berbuat aniaya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia diberi wahyu sehingga keyakinan tentang adanya Tuhan bukan sekedar kesimpulan akal pikirannya belaka, melainkan berasal dari ketetapan Tuhan. Allah mengajarkan segala rahasia yang ada di balik alam nyata ini, bahwa di balik alam nyata ini ada juga alam gaib. Setiap manusia yang mati kelak akan dibangkitkan lagi di alam akhirat. Ibrahim sebenarnya sudah percaya akan adanya hari pembalasan di akhirat. Pada suatu hari, dia ingin memperoleh petunjuk yang lebih nyata dan meyakinkan hatinya. Maka berdoalah dia kepada Tuhan. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah pun menjawab, apakah kau belum percaya, Ibrahim? Saya telah percaya, akan tetapi agar saya semakin bertambah keyakinannya. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Keempatnya dipotong-potong dan tubuhnya dicerai-beraikan atau dipisah-pisahkan. Potongan-potongan kecil dari keempat burung itu dilumatkan kemudian dijadikan 4 onggok. Masing-masing onggokan diletakkan di puncak 4 bukit yang letaknya berjauhan. Ibrahim kemudian diperintahkan mengambil burung-burung yang sudah hancur tadi. Tiba-tiba saja burung itu hidup lagi, seperti sedia kala dan menghampiri Nabi Ibrahim. Kini bertambah yakinlah Ibrahim akan kekuasaan Allah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kemudian berfirman, demikian pula aku akan membangkitkan manusia yang sudah mati untuk dihidupkan kembali di alam akhirat, dan akan dihisap amal perbuatannya sewaktu di dunia, dan semua manusia akan menerima balasannya sendiri-sendiri. Sebelum Ibrahim mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, pertama kali yang diajaknya menyembah Allah adalah ayahnya sendiri. Ayah Ibrahim bernama Azar, adalah pembuat patung berhala. Dia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut, penuh kesopanan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka engkau menjadi kawan dan setan. Tapi ayahnya tidak mau mengikuti ajaran Ibrahim. Berkata ayahnya, bencikah kamu terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Karena ayahnya tidak mau mengikuti ajakan, ia pun berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah.
dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Doa dan permohonan Nabi Ibrahim itu untuk ayahnya tak lain adalah karena kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tak ada beban moral lagi selaku anak kepada ayahnya seperti tersebut dalam Al-Quran. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang lembut hatinya, lagi penyantun. Nabi Ibrahim adalah orang yang cerdas dan ahli logika serta strategi yang ulung. Dia ingin berdialog dengan Raja Namrud di hadapan orang yang banyak. Caranya, dia hancurkan terlebih dahulu berhala-berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Hal itu dia lakukan ketika sang raja dan semua rakyatnya sedang berpesta hari raya dengan berburu di tengah hutan. Di saat rumah penyembahan berhala kosong, maka Ibrahim masuk membawa kapak berhala-berhala kecil dan sedang menghancurkannya. Lalu kapak yang dibawanya itu diletakkan di leher berhala yang besar. Raja Namrud dan pengikutnya kembali dari perburuan dengan wajah gembira. Mereka akan mengadakan pesta pora sambil menyembah berhala di ruang pemujaan. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat berhala-berhala itu sudah hancur. Kurang ajar, siapa yang berani menghancurkan berhala kita? Tak seorang pun menjawab. Namun ada seorang saksi yang melihat bahwa hanya Ibrahim saja yang tidak ikut berburu ke hutan dengan alasan perutnya sakit. Tangkap dia dan bawa ke hadapanku. Ibrahim kemudian tertangkap. Ibrahim dihadapkan di depan Raja Namrud. Di hadapan orang banyak, dia pun disidang. Ibrahim tersenyum, memang inilah yang diharapkannya. Bertanyalah Raja Namrud, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan. Ibrahim, cukup banyak bukti yang menunjukkan kaulah pelakunya. Tak usah berpungkiri. Bukan aku pelakunya. Raja Namrud semakin emosi. Baiklah Raja Namrud, aku punya pikiran, kamu juga punya pikiran. Alangkah baiknya kita tanyakan saja pada berhala yang paling besar. Bukankah kapak itu berada di patung berhala yang paling besar? Tentu saja dia pelakunya. Hei Ibrahim, kau sungguh bodoh. Di mana otakmu? Masa patung seperti itu akan saya ajak bicara? Mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ngada. Hai Raja Namrud, siapa yang sebenarnya bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan? Tuhan yang kau sembah. Mengapa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang sangat berat? Raja Namrud dan pengikutnya terdiam mendengar jawaban Ibrahim itu. Sebagian masyarakat yang akalnya sehat membenarkan ucapan Ibrahim. Namun mana berani mereka angkat bicara. Sementara Raja Namrud dan pengikutnya tak dapat membantah. Hanya marah yang timbul di hatinya. Dan langsung Raja Namrud memerintahkan Ibrahim untuk ditangkap dan diikat. Apa hukuman yang pantas dijatuhkan untuknya? Tanya Raja Namrud kepada para penasihatnya. Bakar saja dia sampai mati, jawab penasihat kerajaan. Kayu-kayu segera dikumpulkan. Ibrahim diletakkan di atasnya dalam keadaan terikat. Kemudian dia hingga kayu yang bertumpuk-tumpuk itu habis. Raja Namrud dan rakyatnya mengira Ibrahim akan hangus menjadi abu. Namun setelah api itu padam, Ibrahim masih segar bugar. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim.
Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Jangan lupa like dan share video ini, dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Dadah.